Jelas, Prof. Ya, Jelas, Prof. jadi tolong nanti kalau nggak jelas atau terlalu cepat, karena yang merasakan Anda, bukan saya yang merasakan. Kalau ngomong itu nyerocos saya katanya. Nyerocos saya nggak terasa. Yang terasa itu adalah yang mendengar. Ya, saya harapkan tegur aja. Saya senang gitu ya, daripada diem aja ya, gitu. Dan tolong semua wajah itu ini ya, ditampilkan ini ya. Seperti saya menampilkan pada kuliah ini ya, tolong sehingga saya tahu oh ini namanya siapa. Jadi nanti kalau ketemu bisa tahu oh ini mahasiswa saya ya. Jadi hari ini adalah kita akan berdiskusi tentang obat otonom ya. Jadi kalau kata-kata otonom itu pasti Anda kalau di faal ya ini loh, farmakologi itu pasti ada kaitan dengan ilmu yang lain. Jadi bagaimana normalnya? Fisiologi normalnya itu bagaimana? Kalau abnormal bagaimana? Kalau abnormal ini nanti yang kondisi yang tidak normal ini yang perlu obat ya. Jantung normalnya gimana? Oh, jantung itu kontraksinya frekuensinya seperti ini. Tekan darah itu sistol diastolnya sekian. Kalau nggak normal, lah itu perlu diobati ya. Jadi fisiologisnya itu harus tahu dulu. Anda sudah diajari fisiologis. Nanti juga gitu. Kalau Anda belajar antibiotika, ya harus tahu kumannya. Karena kuman itu banyak macamnya. Ada bentuk kokus, ada bentuk bacillus, bentuk batang, bentuk bulat, macam-macam, bentuk spiral. Itu nanti perlu antibiotika yang mungkin yang tadi drug of choice-nya tadi. Kalau ini bentuknya kokus, ini drug choice-nya seperti ini. Kalau bentuknya batang, drug of choice-nya seperti ini. Ya. Jadi nanti kalau dikasih antiviral, Anda harus tahu viralnya ini. Ya. Ilmu virologi itu harus tahu. Oh, viral itu kalau virus DNA, RNA ini obatnya beda. Antara DNA, RNA beda. Gitu loh. Oh, kalau DNA itu gampang sembuhkan. Kalau RNA sangat sulit sembuhkan. Virusnya apa? Virus juga macam-macam. Ya, seperti sekarang itu kan harus ada virus uh, epizootика atau penyakit mulut dan kuku. Itu kan virus juga. Oh, kalau terjadi ini obatnya apa? Pencegahannya apa? Ya, seperti itu. Jadi harus tahu. Memang terkait semuanya terkait dengan ilmu yang lain, dengan patologi klinik, dengan mikrobiologi, dengan parasitologi terkait juga. Karena semua itu perlu obat. Kalau ada infeksi parasit, infeksi koksidiosis, infeksi Emeria koksidiosis, ya perlu obat ya. Jadi terinfeksi cacing, apakah itu nematoda, trematoda, itu perlu obat juga. Karena itu saya wanti-wanti Anda harus kuasai obat ini ya. Jadi kalau Anda nggak tahu obat, jadi nanti nggak bisa apa-apa ya. Ini obat ini senjata Anda untuk melawan penyakit-penyakit yang Anda hadapi ya. Karena obat itu karena penyakit itu ada penyakit infeksi dan non infeksius ya. Jadi infeksi ya nggak perlu obat, yang non infeksius ya perlu obat ya. Seperti hipertensi itu ya non infeksi, ya bukan infeksi penyebabnya. Ya penyebabnya mungkin nggak kayak apa penyebabnya. Yang penting itu ini ada gangguan jantung dan pembuluh darah. Karena itu nanti kita bicarakan untuk obat otonomik ini kepentingannya untuk apa. Jadi kalau kita belajar obat otonomik ini, Anda harus tahu saraf otonom itu apa sih? Organ-organ yang diinervasi oleh saraf otonom itu apa? Ya, itu nanti seperti itu. Jadi nanti, waduh ini kok macet ya. Nah, ini macet kuliah saya. Bentar ya. Ini kok macet ya, sebentar ya. Ini terjadi kemacetan nih, mungkin. Oh, ini apa? Ya, jadi ini adalah nanti kalau kuliah saya itu kurang jelas atau Anda nggak mengerti, sebenarnya buku itu banyak yang gratis ya. Ini adalah buku-buku ini digunakan untuk semua fakultas yang terkait ya, apakah itu fakultas kedokteran ini umum sifatnya. Karena farmakologi itu adalah sifatnya itu seperti mata kuliah dasar umum MKDU-nya untuk kedokteran. Apakah itu dokter gigi, apakah itu dokter umum, apakah dokter hewan, itu farmakonya itu sama, obatnya sama. Tetrasiklin untuk kedokteran gigi, kedokteran umum sama hewan itu sama, hanya aplikasinya yang beda. Penisilinnya sama, semua obat sama.
karena itu obat itu diuji pada hewan, ya. Nanti baru digunakan untuk manusia, ya. Jadi semua sama, obat itu sama. Karena itu nanti saya ngajar kedokteran gigi ya. Nanti siang ini juga ngajar kedokteran gigi nanti. Jadi saya ngasih kuliah itu ya tidak di FK aja, di FK yang ngajar, di FKG ngajar, ya di FK itu di WK sudah lama sekali ngajar ya. Jadi ini adalah buku-buku yang nanti bisa Anda pelajari, ya. Jadi buku ini buku yang ingin yang lengkap, yang Goodman and Gilman ini. Kalau Kecung ini apa namanya, ada yang latihan ujian, ada yang digunakan untuk sebagai buku pegangan. Ini Kecung itu untuk pegangan. Untuk pegangan apakah di kedokteran, apakah gigi, apakah kedokteran hewan. Kalau ini yang lengkap. Tapi kalau Anda ingin mempelajari buku veterinary farmakologi, itu banyak sekali ya. Pak, ini veterinary farmakologi, jadi banyak. Sekarang banyak buku yang gratis, yang Anda download gratis ya. Ada buku-buku banyak, saya menemukan ada beberapa buku yang tanpa bayar ya. Anda bisa download ya, bisa download buku itu tanpa membayar. Contohnya ini ada buku mungkin bidang kita untuk veterinary farmakologi ini mungkin ada lebih dari 10 buku ya. Ada lebih dari 10 buku. Ini contohnya aja sudah ada 4 buku. Mungkin kalau kita browsing itu ada lebih dari 10 buku. Ya. Tapi saya juga nyarankan belajar itu jangan buku tok. Textbook itu adalah statis. Ya. Jadi tetap aja 5 tahun baru diperbaiki. 5 tahun diperbaiki. Kalau bisa nanti belajar baca-baca jurnal. Jurnal itu semua bidang ada, jurnal parasitologi, jurnal farmakologi, jurnal itu ada jurnal yang multidisiplin. Itu ilmu-ilmu itu terbaru muncul, ya, sehingga nanti yang Anda dapatkan juga terbaru, ya. Jadi kalau buku itu mungkin 5 tahun baru ada perbaikan, seperti ini 5 tahun sekali baru ada perbaikan. Tapi kalau jurnal ilmu itu tiap berkembang, tiap hari itu ada yang terbaru, ada yang terbaru, ada yang terbaru, gitu ya. Jadi nanti kita harapkan kalau Anda nanti setelah berakhir kuliah ini paling nggak sudah tahu apa itu obat otonom dan digunakan untuk apa obat otonom itu. Untuk pengobatan apa saja yang bisa diobati dengan obat otonom itu. Banyak. Karena banyak organ-organ yang dipengaruhi oleh saraf otonom. Kalau Anda belajar otonom, itu saraf itu ada saraf simpatis, ada saraf parasimpatis. Dan ada organ yang diinervasi. Organ yang diinervasi terutama organ yang terdiri dari otot polos, ya. Jadi kan di tubuh itu kan ada central nervous system, ada saraf perifer. Nanti saraf perifer ada saraf somatik dan saraf otonom. Saraf otonom itu ada 2 cabang, saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Kalau saraf somatik itu menginervasi otot rangka, kalau yang simpatis parasimpatis adalah menginervasi otot apa namanya, otot polos ya, semut muscle. Dan organ-organ yang terdiri dari semut muscle itu banyak sekali. Di mata ada otot polosnya di mata itu. Di mata, jantung, bronkus, usus, uterus atau vesika urinaria. Nah, jadi pembuluh darah itu termasuk otot polos semua. Karena itu dia bisa bekerja pada organ-organ tersebut ya ini. Jadi diharapkan nanti Anda itu bisa menggunakan obat otonom ini untuk mengobati kasus-kasus penyakit dengan benar ya, secara rasional. Tahu bagaimana kerjanya farmakodinamiknya. Kan kalau Anda belajar farmakodinamik ya kaitannya dengan kerja. Kalau Anda belajar farmakokinetik ya kaitannya dengan absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresi ya ini. Jadi diharapkan sini ya. Kalau kita lihat tadi sudah kita terangkan bahwa saraf perifer ini nanti yang kita otik-otik, yang kita pelajari ini adalah obat-obat yang pengaruhnya pada saraf parasimpatis-simpatis ini, terutama pada organnya nanti. Ya, di sini organnya banyak yang diinovasi oleh parasimpatis-simpatis. Umumnya 2 saraf ini adalah menginovasi 1 organ umumnya. Tapi ada organ-organ yang hanya diinovasi oleh simpatis saja, ada itu. Ya. Misalnya otot piloerektor itu simpatis saja ya. Jadi parasimpatis enggak ya. Ada
pembuluh darah. Pembuluh darah itu diinnervasi oleh simpatis saja, ya. Tapi umumnya organ-organ otot polos ini diinnervasi oleh parasimpatis dan simpatis ini. Jadi kalau ada gangguan pada saraf ini atau gangguan pada organ ini, maka perlu diberikan obat otonom, ya. Jadi banyak sekali gangguan. Misalnya asma. Asma itu karena otopolus bronkusnya ini yang mengalami bronkokontriksi, ya. Penyempitan otopolus bronkus. Kalau ini dirangsang menyempit, ini kerjanya saling berlawanan, ya. Kalau ini nanti menyempitkan bronkus, kalau ini teraktivasi, bronkus itu menyempit. Kalau ini teraktivasi, bronkus itu melebar, ya. Bronkodilатasi. Jadi kalau ada kasus asma, maka obatnya ya bisa milih ini, obat yang simpatis ini, ya, yang bisa menyebabkan bronkodilатasi, ya. Karena nanti di sini kedua bahan ini adalah ketua saraf ini bisa melepaskan yang namanya neurotransmitter, ya. Ini kalau kita lihat ini adalah organ-organ yang terdiri dari otot polos. Mungkin ini pembuluh darahnya nggak ada, ya. Ini kurang pembuluh darah, tapi selain itu masih banyak sekali organ-organ yang bisa diinervasi oleh simpatis maupun parasimpatis. Ini kerjanya selalu berlawanan. Misalnya di mata itu ada ototnya, ya, otot polosnya. Jadi untuk otot polos, misalnya di sini ini ada otot dilatator pupil. Kalau ini ada di sini nanti ada di mata itu ada otot dilatator pupil, ada otot konstriktor pupil, ya. Nama lain mungkin buku itu juga namanya macam-macam. Dilatator pupil itu nama lainnya adalah radialis iris. Kalau konstriktor pupil itu nama lainnya adalah sphincter pupil atau otot siliaris, ya. Jadi namanya juga macam-macam. Jadi kalau nanti ini simpatis ini dirangsang, ini nanti di ujung sarafnya itu akan keluar yang namanya neurotransmitter. Kalau di sini lepas di ujung sarafnya ini akan lepas neurotransmitter yang namanya norepinephrine. Kalau yang di sini namanya adalah acetylcholine. Nah, ini untuk menimbulkan respon atau efek pada mata ini atau pada jantung, ini sama, ya. Nanti sini keluar norepinephrine semua. Ini keluar acetylcholine semua. Dan di sininya ini ada reseptornya. Reseptor untuk kerjanya norepinephrine. Ini reseptor untuk kerjanya acetylcholine. Kalau ini reseptornya adalah adrenalin, alfa dan beta, ya. Di sini. Jadi ini ada apa? Nah, ini harus tahu. Karena tiap-tiap organ itu kemungkinan punya dua-duanya, alfa beta ada. Tapi hanya ada organ yang punya alfa saja. Ya, kalau di mata ada alfa beta ada, alfanya ada, betanya ada. Ini apa sih? Kok sebentar, ya, ini mengganggu ini. Jadi itu, ya. Jadi ini punya reseptor norepinefrin ini. Jadi di mata itu ada otot polosnya banyak. Ada otot dilatator pupil, ada otot sphincter pupil, ada otot silaris. Jadi kalau di sini ini saraf ini merangsang otot, yaitu penginervasi otot yang namanya otot dilatator pupil. Itu ada alfa satunya nanti. Kalau dirangsang, pupilnya mengalami pelebaran yang namanya midrasis. Di sini lawannya, ini ada sphincter. Ini ada muskarinik. Jadi kalau ini reseptor muskarinik, acetylcholine itu, kalau norepinephrine reseptornya alfa dan beta. Ini ada muskariniknya di sphincter itu. Kalau di sini ngapalnya gampang. Untuk jantung itu muskarinik 2. Kalau yang lainnya adalah muskarinik 3. Ya, organ yang lain ini adalah muskarinik 3 kecuali jantung muskarinik 2. Tapi ini agak sulit. Ini ada ada alfa 1, ada beta, ya. Betanya di otot siliaris, alfanya di otot dilatator pupil. Kalau ini ada alfanya. Di sini ada beta 1 tok. Jantung itu hanya beta 1 saja. Di sini bronkus itu hanya beta 2 saja. Ini harus tahu. Kenapa harus tahu? Karena nanti ada obat-obat yang bisa bekerja pada semua reseptor, alfa maupun beta. Ada obat-obat yang kerjanya hanya pada beta 2 saja. Jadi kalau
nanti obat-obat itu kerjanya hanya pada beta saja, maka organ yang dipengaruhi hanya pada bronkus atau nanti ada pada liver itu juga ada beta 2-nya, dan ada pada ini vesika urinaria. Vesika urinaria juga ada beta 2-nya. Jadi tidak semua organ bisa dipengaruhi oleh obat-obat yang merangsang beta 2, ya. Gitu. Tapi kalau obat-obat itu bisa merangsang alfa dan beta, kemungkinan semua organ itu akan dipengaruhi, akan timbul respon. Seperti adrenalin. Kalau disuntik adrenalin, ya, anjing suntik adrenalin, mata dipengaruhi, jantung dipengaruhi, semua organ dipengaruhi. Karena adrenalin adalah bisa merangsang alfa dan beta. Baik alfa 1, alfa 2, beta 1, dan beta 2. Gitu loh. Terlalu cepat ngajarnya? Halo? Jadi kalau cepat yang ngomong ini masih pendahuluan ya, belum obatnya ya. Jadi nanti memang luas kerja daripada obat otonom ini adalah luas sekali, tergantung dari reseptor yang dirangsang. Kemarin kan mungkin Pak Amales mengatakan bahwa farmakodinamik, mekanisme kerja obat untuk menimbulkan respon itu bisa melalui reseptor. Reseptor itu yang paling banyak, tapi bisa melalui enzim. Nanti ada obat-obat yang kerjanya tidak pada reseptor ini, tapi dia melalui enzimnya atau melalui pelepasan neurotransmitternya. Jadi nanti ada obat-obat yang bisa melepaskan ini, norepinefrin ini ada. Jadi kalau suntik obat itu norepinefrin lepas. Contohnya amfetamin, adrenalin, amfetamin, ephedrine itu melepaskan norepinefrin, ya. Ada obat-obat yang kerjanya tuh menghambat enzim. Misalnya di sini ada asilkolin esterase inhibitor, ya. Jadi kerja obat macam-macam, tapi umumnya di sini memang obat itu kerjanya yang paling banyak melalui reseptor, ya. Paling banyak itu. Kalau yang lain-lain itu ya ada tapi nggak begitu banyak. Apakah dia mempengaruhi enzimnya, apakah dia mempengaruhi pertukaran antara ion-ion, apakah dia mempengaruhi apa transporter daripada suatu obat, apakah dia bisa mempengaruhi sitotoksiknya, ya. Ini kok gangguan terus ya. Ya. Jadi harus tahu ini ya. Ini reseptor-reseptornya, ini organnya. Jadi kalau misalnya pada jantung, ini kalau beta 1 dirangsang, maka terjadi kontraksi frekuensi meningkat. Kontraksinya meningkat, frekuensinya meningkat, konduksinya juga meningkat. Atau yang lain meningkat. Tapi kalau yang paling umum di farmakologi, kontraksi, frekuensi, dan konduksi. Ya. Tapi kebalikannya, kalau pada asetilkolin, ini pada jantung itu M2, ya hanya M2. Ini dihambat. Jadi antara simpatis, parasimpatis itu kerjanya itu berlawanan. Yang satunya meningkatkan, satunya menghambat, ya. Ini tergantung organnya. Contohnya ini, misalnya di bronkus itu ada beta 2. Jadi ini kalau ini masih baru ya, apa satu kalau buku-buku itu umumnya di bronkus itu hanya beta 2. Jadi kalau beta 2 dirangsang ya bronkodilatasi. Kalau ini dirangsang ya bronkokontriksi gitu. Dan di sini adanya M3. M1 ada tapi paling banyak M3. Ya. Ini mungkin Anda bisa lihat sendiri ya. Karena ini slide-nya nanti banyak sekali ya. Nah, ini kondisi-kondisi yang normal. Jadi kalau kondisi normal nggak perlu obat. Jadi kalau Anda habis olahraga, exercise, ya lari-lari, pasti detak jantung tuh kencang, berdebar-debar ya. Diukur tekanan darahnya meningkat, pasti meningkat. Ya, meningkat lah. Tapi ada batas-batas normal, meningkat daripada normal. Tapi lama-lama turun. Lama-lama turun itu normal itu. Jadi ada penyimbangan. Jadi kalau kita olahraga itu yang teraktivasi adalah simpatis. Kalau simpatis itu dirangsang, maka tadi keluar norepinefrin ya ke jantung. Jantungnya kontraksinya meningkat. Ke pembuluh darah, pembuluh darahnya vasokonstriksi, tekan darah itu meningkat. Jadi baik tekanan darah yang diastol, sistol itu meningkat kalau olahraga. Tapi lama-lama itu normal. Kenapa normal? Karena ada refleks ini, ya, refleks yang namanya refleks baru reseptor, ya. Jadi dalam kondisi
tekanan darah yang meningkat dalam kondisi yang normal, kita olahraga, tekanan darah meningkat, sembarang meningkat, ini bisa turun karena akan ada refleks yang namanya refleks bradikadi, bradikadi atau vagal refleks, di mana vagus ini adalah saraf parasimpatis. Jadi kalau tadi olahraga itu simpatis, terangsang, ini yang menormalkan adalah parasimpatis vagusnya ini yang melepaskan asetilkolin. Yang tadi jantungnya itu detaknya kencang, ini direm sama asetilkolin, sama vagal refleks itu atau bradikadi, refleks bradikadi, direm pelan-pelan menjadi normal kembali. Tekanan darah juga gitu, diturunkan karena asetilkolin itu kalau di pembuluh darah itu ada sel endotel. Sel endotel itu ada reseptornya, reseptor muskanin 3 ya. Jadi nanti akan keluar lepas nitrok oksid yang bisa menyebabkan vasodilatasi sehingga tekanan darah itu turun ya. Kebalikannya, kalau normalnya gitu kita tidur, umumnya kalau orang tidur itu detak jantungnya tuh pelan, 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 tekanan darah itu turun. Begitu bangun, dinormalkan. Yang normalkan apa? Ya simpatis ya. Ada namanya simpatoadrenal discharge ya, atau refleks tachikadi. Jadi yang tadi pelan pelan pelan, ini ada simpatis. Sarafnya simpatis itu ada 3 ya, ada 4 sekarang itu. Ada yang tadi yang ke jantung, ke mata itu, tapi ada yang lain, yaitu kelenjar medula adrenalis. Kalau kelenjar medula adrenalis itu tidak ke jantung, tidak kemana-mana, tapi nanti dia bisa di medulanya itu, kan adrenal itu ada korteks dan medula. Di medulanya itu akan lepas norepinefrin dan epinefrin ya. Anda harus tahu ya, nama lain norepinefrin itu adalah noradrenalin. Kalau epinefrin nama lainnya adalah adrenalin. Oh, epinefrin adrenalin, norepinefrin noradrenalin ya. Tapi yang paling banyak adrenalin ya. Jadi kalau teraktivasi kelenjar medula adrenalis itu akan lepas adrenalin. Ini nanti yang masuk ke dalam darah baru masuk ke organ-organ yang bisa nanti menyebabkan jantung itu detak jantung itu akan meningkat, tekanan darah itu meningkat itu. Karena ada refleks itu. Jadi dalam kondisi normal ya. Tapi kalau nggak normal ya banyak yang kejadian-kejadian itu ya. Misalnya ada gangguan fungsi jantung ya, akan fungsi jantung, olahraga berat ya, jantungnya sudah nggak mampu olahraga berat, akhirnya mati ya. Karena terjadi sudden death ya. Karena ya itu tadi sudah ada gangguan dipacu kuat sekali kontraksinya mandek akhirnya macet, karena itu perlu obat. Kalau seperti itu, kalau ada gangguan jantung, apakah itu aritmia atau yang lainnya, itu ya perlu obat. Umumnya bisa bisa obat otonomik ini. Terjadi tekanan darah yang meningkat, ya perlu obat. Obat ada juga obat otonomik. Jadi banyak obat-obat otonomik yang bisa digunakan untuk mengatasi penyakit. Dan Anda harus tahu, kadang-kadang nggak tahu bahwa di hewan itu ada hipertensi, ada diabetes, persis penyakit pada manusia. Ya, persis. Hipertensi, ada diabetes atau penyakit-penyakit yang lainnya, itu ada di hewan itu, ya. Jadi katakanlah glaukoma. Glaukoma pada hewan ya ada. Wong hewan itu punya mata, hewan itu punya jantung, ya ada gangguan jantung. Hewan itu punya pembuluh darah, punya jantung, ya ada hipertensi. Semua obat manusia itu pun diuji pada hewan. Apakah itu obat glaukoma, apakah itu obat diabetes, apakah itu obat asma, apakah obat diare, apapun obat yang digunakan untuk manusia itu ada uji preklinik, yaitu uji pada hewan coba. Nanti ada uji klinik pada manusia ya. Jadi harus tahu ya ini. Jadi nanti kalau Anda praktek jangan sampai nggak tahu bahwa anjing itu ya bisa diabetes, anjing itu bisa hipertensi, anjing itu bisa hiperkolesterol, anjing itu bisa, semua penyakit yang di manusia bisa terjadi pada hewan. Karena itu apa namanya, Anda harus tahu komparatif anatomi ya. Jadi terutama yang hewan-hewan yang monogastrik, ini yang mirip-mirip sekali dengan manusia, monogastrik. Karena hewan itu kan ada yang poligastrik, ada yang monogastrik ya, kayak anjing, kucing, tikus, kelinci itu lambung tunggal. Tapi kalau kayak kambing, kayak sapi itu lambung ganda, poligastrik ya. Tapi tetap aja obatnya sama dengan manusia ya. Ini tadi yang saya katakan bahwa saraf simpatis itu ada 4 macam.
ada yang namanya saraf simpati sendiri, ya, saraf simpati sendiri. Ada yang ini simpatetik, adrenergic ini ada simpatis ya, memang benar-benar yang tadi yang ke macam-macam organ itu. Tapi ada yang simpatokolinergik, saraf simpatis tapi ujung sarafnya melepaskan asetilkolin. Tapi yang diinervasi ini khusus, nggak banyak. Kalau ini banyak. Kalau yang tadi ada mata, ada jantung, ada pembuluh darah, ada fisika urinaria, ini ada yang ini yang inervasi. Tapi kalau yang ini hanya kelenjar keringat, ya, kelenjar keringat, pembuluh darah, ini juga iya, ya, ini. Tapi ada lagi yang melepaskan dopaminergic. Jadi kalau yang melepaskan asetilkolin itu namanya simpatokolinergic, yang melepaskan dopamin adalah simpatodopaminergic, ya. Ini umumnya pada pembuluh darah ginjal. Dan itu pun nanti tergantung. Ini nanti efeknya juga pada organ-organ otot polos. Karena nanti tergantung ini dopamin nanti kalau lepas bisa bisa merangsang reseptor alfa maupun beta, ya. Dan ini tadi yang dinamakan kelenjar medula adrenalis, di mana dia akan melepaskan adrenalin maupun noradrenalin. Dan nanti adrenalin dan noradrenalin akan masuk dalam sirkulasi darah, dalam darah untuk menuju ke organ-organ otopolos. Sehingga nanti efek yang ditimbulkan yang mirip dengan yang ini. Kalau ini langsung pada organnya, kalau ini ke darah dulu. Ke darah baru ke organ-organ jantung atau pembuluh darah. Ya. Ini sama aja. Ini sama. Ini pembentukan asetilkolin, ya. Ini di saraf parasimpatis. Jadi asetilkolin itu dibentuk dari kolin, ya, dari kolin ini. Kolin nanti masuk berikatan dengan asetil CoA, ya, asetil CoA. Nanti asetil CoA kalau berikatan dengan bantuan enzim kolin asetil transferase. Ini beda ya. Ini kolin asetil transferase. Kalau ini asetilkolin esterase. Ya mirip tapi beda. Jadi kolin asetil transferase. Jadi kedua ini kalau berikatan akan dirubah oleh dipengaruhi dikatalisis oleh enzim kolin asetil transferase menjadi asetilkolin. Baru nanti disimpan dalam vesikel. Sebetulnya untuk lepas ini prosesnya banyak. Nanti sama dengan yang norepinefrin. Jadi harus ada kalsium masuk ke sini. Jadi kalau ada kalsium masuk, maka asetilkolin itu bisa lepas. Ya. Asetilkolin yang lepas ini akan dimetabolisme atau dihidrolisis oleh enzim asetilkolin esterase. Ini yang merusak. Rusak ini dirusak menjadi kolin dan astat, ya, asam astat. Nah, kolin ini nanti akan diambil masuk kembali ke sini kembali, ya. Sekarang apa yang terjadi asetilkolin? Jadi asetilkolin itu bisa dirusak, bisa berikatan dengan reseptor yang ada pada organ tadi, pada organ otopolos. Apakah itu jantung, apakah itu pembuluh darah, apakah itu usus, apakah itu mata, ya. Jadi bisa di samping dia berikatan pada reseptor, dia bisa dirusak oleh enzim asetilkolin esterase. Sekarang obat-obat yang kerjanya pada parasimpatis ini, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya bisa langsung dan tidak langsung. Ya. Contohnya misalnya karbakol. Karbakol itu kerjanya langsung. Langsung dia bisa merangsang ke sini. Bisa merangsang reseptor ini. Ya. Jadi kalau Anda belajar Pak Meles itu kan obat itu merangsang, ada yang merangsang reseptor namanya agonis. Ada yang menghambat reseptor namanya antagonis. Ada yang merangsang ini. Karbakol merangsang reseptor di sini. Itu kerjanya langsung. Ada yang menghambat. Jadi asetilkolin itu nggak bisa nempel nanti. Kalau ini sudah dihambat oleh atropin, ya, ini nggak bisa bekerja, ya. Tapi sebaliknya, tadi yang agonis, ini langsung kerja ke sini. Jadi nggak mengaruhi asetilkolinnya. Dia akan bekerja, ya. Kemungkinan ini juga bisa bekerja juga karena reseptornya sama antar karbakol, metakolin, betanekol. Itu satu golongan dengan asetilkolin, yaitu namanya golongan kolin ester. Nanti minggu depan kita beri kuliah. Jadi obat-obat bisa kerjanya pada reseptor. Jadi obat-obat yang mempengaruhi organ-organ yang diinervasi oleh parasimpatomimetik, ya, parasimpatis, ini kerjanya bisa menghambat atau merangsang ini, ya. Jadi kalau yang merangsang namanya parasimpatomimetik, kalau yang menghambat namanya parasimpatolitik, ya. Tapi ada juga obat-obat yang menghambat kerja enzim ini, ya. Jadi
acetylcholine esterase inhibitor atau choline esterase inhibitor. Ini yang menghambat ini ada yang sifatnya itu reversible atau yang irreversible. Ya, mungkin Anda sudah tahu ya, ada yang kompetitif dan non kompetitif. Umumnya obat-obat yang hambatannya itu non kompetitif itu sifatnya adalah irreversible, panjang sekali, lama sekali efeknya. Tapi kalau yang kompetitif itu sifatnya adalah reversible. Ya, ini. Jadi ini dihambat. Kalau ini dihambat ya ini meningkat, ini meningkat ini. Jadi seperti contohnya, kalau anjing itu disuntik neostigmin, pisosigmin, ini dia menghambat di sini. Menghambat ini, enzim ini dihambat. Acetylcholine esterase dihambat. Kalau disuntik neostigmin ini dihambat, maka ini meningkat. Ini meningkat, maka ini akan berkaitan dengan acetylcholine akan berkaitan dengan reseptor yang ada pada bronkus, pada jantung. Kalau pada bronkus, bronkokonstriksi. Pada jantung, kontraksi frekuensi otot jantung dihambat. Kalau pada usus, motilitas usus ditingkatkan. Ya, ini dihambat. Jadi hampir sama dengan acetylcholine ini. Jadi kalau ini kerjanya, kalau ini langsung, kalau ini dihambat ya ini meningkat, baru ke sini kerjanya. Ini yang parasimpatis. Ya. Kalau yang ini simpatis, ini hampir sama. Jadi ini, tapi bentuknya beda ya. Ini tirosin, ini untuk masuk ya perlu ion natrium, perlu transporter. Ya, nanti tirosin dirubah oleh enzim tirosin hidroksilase menjadi dopa menjadi dopamin, baru dopamin akan dirubah menjadi norepinefrin yang disimpan dalam vesikel. Ya, ini nanti baru lepas. Ya. Sekarang bagaimana norepinefrin yang lepas ini? Terjadi apa saja pada norepinefrin yang lepas ini? Jadi norepinefrin yang lepas, yang pertama dia bisa berikatan dengan reseptor. Ternyata reseptor itu ada pada otot polos dan ada pada ujung saraf. Yang ada pada ujung saraf namanya reseptor alfa 2. Tapi yang pada otot polos tergantung organnya. Kalau mata alfa 1 dan beta. Kalau jantung hanya beta 1. Ya. Kalau vesikel urinaria ada alfa 1, ada beta 2. Kalau pembuluh darah ada alfa 1, ada beta 2. Jadi nanti bisa berikatan dengan organ kan, apakah itu jantung, apakah itu pembuluh darah, tergantung reseptornya yang ditempati. Ya, ini. Jadi bisa berikatan dengan reseptor yang ada pada otot polos, organ-organ yang terdiri dari otot polos, apakah itu jantung, apakah itu pembuluh darah, apakah itu bronkus, ya. Dan juga bisa berikatan dengan alfa 2 ini, ya, dengan reseptor yang ada pada ujung saraf ujung saraf simpatis ini. Dan kalau dia berikatan dengan alfa 2 ini efeknya, ya, efeknya dia bisa menghambat pelepasan Ne itu lagi. Jadi Ne lepas berikatan dengan alfa 2, maka bisa menghambat pelepasan Ne itu sendiri. Bisa dikatakan negatif feedback mekanisme. Negatif itu karena dia bisa, kalau dia kerjanya pada alfa 2, dia bisa menghambat pelepasan dia sendiri. Ya, ini. Jadi kalau dia berikan sini, maka dia akan nah ini. Kalau ini pelepasan dihambat, maka efeknya itu berlawan di sini. Jadi kalau ini nggak dihambat, ini lepas berikatan dengan alfa 1, maka terjadi vasokonstriksi. Tekanan darah itu meningkat. Kalau dia lepas ke beta 1 jantung, kardiak output meningkat karena kontraksi otot jantung meningkat, frekuensi otot jantung meningkat, kardiak output meningkat, tekanan darah juga meningkat. Tapi beda. Kalau di sini tekanan darahnya itu namanya tekanan darah diastol. Kalau ini tekanan darah namanya tekanan darah sistol. Kan ada tekanan darah itu 90 per katakanlah 120. Itu pada hewan juga berlaku. Ya. Ada sistol, ada diastol juga. Karena di hewan juga ada pembuluh darah, ada jantung. Sama. Ya. Ini. Nah, kalau di sini beda nanti. Kalau dia berikatan ini, dia akan menghambat pelepasan Ni sendiri. Jadi lawannya, kalau nanti ini enggak terjadi ikatan dengan reseptor alfa dan beta ini, maka terjadi efek yang sebaliknya. Ya, jadi bisa terjadi kalau ini diikat, Ni ke sini, maka bisa terjadi vasodilatasi, tekanan darah itu akan menurun. Ya. Kenapa alfa 2 itu bisa menghambat pelepasan Ne? Ya, ini. Ini karena di sini sebetulnya ada enzim yang namanya adenisklase. Jadi kalau Ne itu berkaitan dengan alfa 2, maka dia juga
menginaktivasi enzim adenilisklase. Tahu? Siapa yang tahu fungsi enzim adenilisklase? Kan enzim kan macam-macam, ada enzim fosfodiesterase, ada enzim guanidinilisklase, adenilisklase. Fungsinya untuk apa enzim adenilisklase ini? Siapa yang tahu? Gak apa-apa, kita diskusi ya. Ayo jawab. Apa fungsinya adenilisklase? Yaitu merubah apa menjadi apa? Siapa yang tahu? Yaitu merubah ATP menjadi siklik AMP. Ya, dia menghambat enzim adenilisklase di sini, sehingga perubahan ATP menjadi siklik AMP dihambat, sehingga tidak terbentuk siklik AMP. Kalau siklik AMP tidak terbentuk, maka kalsium tidak bisa masuk, karena siklik AMP itu fungsinya adalah untuk membantu membuka channel ini. Pintu ini dibantu ya. Jadi siklik AMP itu membuka ini sehingga kalsium masuk. Karena adenilisklase dihambat, maka siklik AMP tidak terbentuk. Kalsium tidak bisa masuk. Kalau kalsium tidak bisa masuk, Na nggak bisa lepas. Karena Na untuk lepas dari fisikal ini perlu ion kalsium. Ya, perlu ion kalsium. Jadi kalau nggak ada ion kalsium nggak bisa masuk. Karena tadi ini nggak bisa terbuka karena siklik AMP nggak ada, maka kalsium nggak bisa masuk. Sehingga Na nggak bisa lepas. Sehingga bahan-bahan yang bisa merangsang alfa-2 ini bisa digunakan sebagai obat antihipertensi. Karena itu ketemu, dicari. Kalau nanti Na itu dihambat, maka terjadi vasodilatasi, tekanan darah turun, maka dicari bahan yang bisa merangsang alfa-2 ini yang diharapkan nanti bisa digunakan sebagai obat antihipertensi. Ya, ketemu obatnya, yaitu klonidin. Jadi kalau anjing itu disuntik klonidin, ya, suntik klonidin, maka klonidin akan menempati reseptor ini. Kalau klonidin menempati reseptor ini, maka adenilisklase inaktivasi, siklik AMP tidak terbentuk, kalsium tidak bisa masuk, Na nggak bisa lepas. Kalau Na nggak bisa lepas, ya tidak ada yang mengikat alfa dan beta ini. Maka tidak terjadi vasokonstriksi, tapi terjadi vasodilatasi, sehingga tekanan darah turun. Karena itu obat-obat yang merangsang alfa-2 ini seperti klonidin ini bisa digunakan sebagai obat antihipertensi. Ketemu lagi metildopa, ketemu lagi guanfacin, guanaben. Itu semuanya kerjanya ini pada alfa-2 ini. Semua obat itu bisa digunakan sebagai obat antihipertensi. Ya, ini. Jadi Na itu bisa berikatan dengan ini, bisa dekat ini. Tapi Na itu bisa dimetabolisme atau dirusak atau dihidrolisis oleh enzim yang namanya MAO dan COMT. COMT itu katakan O metil transferase. Kalau MAO ini monoamin oksidase. Jadi kalau MAO itu adanya pada ujung saraf ini, kalau COMT adanya di luar ini. Ya, jadi nanti itu bisa dirusak oleh COMT, katakan O metil transferase, dan nanti kalau uptake, karena ini bisa masuk ke sini, uptake, nanti disimpan kembali dalam vesikel. Jadi kalau masuk nanti dia akan disimpan kembali, dan yang di luar ini dia akan dirusak oleh enzim namanya MAO, monoamin oksidase. Ya. Ada yang tanya mungkin sampai ini? Ada yang tanya? Silahkan kalau mau tanya ya. Ini masih belum obatnya ya. Ini masih pendahuluan ini. Tapi apalagi ya. Nanti kalau nggak saya ajar pendahuluannya nggak tahu, bingung nih nanti. Ini nggak usah, ini belajar sendiri nggak apa-apa. Ini tadi ya yang kita jelaskan tadi. Ini tadi neurotransmitter juga sama. Jadi obat-obat yang simpatis tadi perlu reseptor ini ya, M1, M2, M3. Kalau yang adrenergic atau obat-obat yang termasuk ini apa namanya simpatis ya, yang bisa melakukan neurotransmitter norepinefrin itu perlu reseptor alfa maupun beta ya. Alfa itu ada alfa 1, alfa 2, beta 1 ada beta 2, beta 3, dan tadi ada saraf yang simpatodopaminergic
maka perlu reseptor dopamin. Sekarang kita bicarakan reseptornya, ya. Tadi kan obat kalau mau menimbulkan respon itu perlu reseptor. Jadi nanti ini obat-obat yang merangsang alfa-1, maka responnya ya pada organ-organ ini. Karena organ-organ ini ada reseptor alfa-1, yaitu di mata. Di mata terutama di otot dilatator pupil atau otot radialis iris, di pembuluh darah, di vesika urinaria. Di vesika urinaria itu terutama di otot sphincter, ya. Ini ada alfa-1-nya juga, ya. Jadi semua obat yang bisa merangsang alfa-1 ini nanti kalau di pembuluh darah merangsang alfa-1 pembuluh darah terjadi vasokonstriksi. Kalau nanti merangsang alfa-1 di otot dilatator pupil atau radialis iris, maka terjadi mata itu pupilnya melebar atau midrasis. Kalau nanti dia merangsang sphincter ini, alfa-1 yang ada di sphincter ini kan vesika urinaria, ya. Kalau di atasnya itu ada ureter, ini ginjal, ya. Ada ginjal, ada ureter, masuk ke vesika urinaria, ini ada sphincter, nanti ke uretra, baru urin itu akan keluar. Sphincternya ini ada alfa-1. Jadi kalau dirangsang oleh obat-obat yang merangsang alfa-1, banyak ya obat-obat yang merangsang alfa-1. Ada namanya metoksamin, ada namanya fenileprin, adrenalin, noradrenalin. Itu semua obat itu merangsang alfa-1, ya. Maka ini ada kontraksi ini, penyempitan. Maka urin tidak bisa turun. Akibatnya terjadi apa? Terjadi retensi urin, ya. Jadi terjadi penimbunan urin pada vesika urinaria karena ini klepnya itu menutup, semitannya itu menutup, ya. Ini nggak bisa keluar. Apalagi nanti kalau dikasih epedrin, karena di dindingnya itu ada beta 2-nya. Jadi otot detrusor namanya. Kalau detrusornya itu beta 2-nya dirangsang mengalami relaksasi. Kalau alfa-1 dirangsang akan kontraksi sehingga cairan nggak bisa keluar, ya. Itu yang merupakan efek samping dari obat-obat yang bisa merangsang alfa maupun beta. Jadi kalau dindingnya itu ada beta, detrusor itu ada betanya, kalau ini alfa. Kalau beta dirangsang, beta terutama beta 2, kalau dirangsang terjadi relaksasi otot detrusor. Ini melebar skandra ini. Akibatnya apa? Urin itu nggak bisa turun karena sebenarnya itu kontraksi. Akibatnya ya terjadi retensi urin. Karena itu pemberian penyuntikan adrenalin maupun epedrin ini efek sampingnya adalah terjadinya retensi urin. Ada yang tanya mungkin? Silakan. Kalau mau tanya, silakan. Ya. Ada yang tanya enggak? Apa tanya ya. Jadi kalau ini vasokonstriksi, tekanan darah itu meningkat. Kan harus tahu Anda bahwa cardiac output itu apa namanya, tekanan darah itu sama dengan cardiac output dikalikan tahanan perifer. Jadi tahanan perifer itu pada udaranya, cardiac output itu jantungnya. Jadi kalau cardiac meningkat ya tekanan darah itu meningkat. Kalau tahanan perifer meningkat ya tekanan darah itu meningkat, ya. Jadi vasokonstriksi, vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah itu akan mempengaruhi tahanan perifer. Kalau tahanan perifernya itu meningkat, itu artinya terjadi vasokonstriksi, ya. Vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah. Kalau tahanan perifer turun, itu terjadi vasodilatasi. Itu yang mempengaruhi tekanan darah, ya. Kalau vasokonstriksi ya tekanan darah itu meningkat. Kalau vasodilatasi tekanan darah itu turun. Ini yang namanya midrasis. Ini pupilnya itu ya, yang hitam ini. Kalau hitam itu melebar, itu namanya midrasis. Kalau ini mengecil, namanya miosis, ya. Ini kenapa bisa terjadi midrasis miosis? Ya, kalau ada pengaruh dari obat-obat golongan otonomik, terutama simpatis dan parasimpatis, ya. Karena tadi ya, karena di dua otot, di mata ini juga ada otot-otot yang mempunyai reseptor, baik itu alfa-1 maupun beta maupun muskarinik, ya. Kalau muskarinnya muskarinik 3, kalau betanya itu beta 2.
Ini gambarnya ototnya ya. Jadi kalau kita bikin seperti ini normalnya, ini normal. Ini ada otot yang namanya otot radialis iris. Yang ini ya, yang kayak ruji-ruji, ini adalah otot radialis iris. Ada buku yang mengatakan otot radial atau radialis iris atau otot dilatator pupil ya, yang seperti ruji ini. Ini yang ada alfa satunya. Ini ada alfa satunya. Jadi kalau dirangsang dengan obat-obat alfa satu, mata ini misalnya ditetesi penilefrin. Kalau mata ini ditetesi oleh penilefrin, maka ini kontraksi. Penilefrin merangsang alfa satu, dirangsang. Ini kontraksi. Kalau kontraksi ini memendek, jadi pendek. Kalau pendek, maka pupil itu akan melebar, yang namanya midriasis. Ya. Jadi semua obat yang bisa merangsang alfa satu di sini ini menjadi pendek. Kalau ini pendek, maka jadi midriasis. Sebaliknya, otot yang melingkar-melingkar ini dinamakan otot siminter pupil atau otot konstriktor pupil. Jadi buku-buku itu mengatakan ya macam-macam. Ada yang buku senang kata-kata siminter pupil, ada yang senang konstriktor pupil, tapi ada yang senang otot sirkuler. Ya. Otot sirkuler. Ini yang ada resistor muskanik 2-nya. Di sini yang ada resistor muskanik 2. Jadi kalau M2 itu dirangsang, ini memendek. Ini jadi pendek. Kalau ini pendek seperti ini jadi pendek, jadi kecil ini ya. Kalau ini kecil, pupilnya juga menyempit. Ini yang dinamakan miosis. Jadi obat-obat yang bisa merangsang M3 pada mata, ini umumnya bisa terjadi miosis. Contohnya ini. Jadi nanti kalau ada anjing keracunan insektisida itu umumnya adalah organ fosfat. Ya. Itu termasuk obat otonomik, tapi yang tidak bisa digunakan untuk hewan atau manusia, tapi digunakan untuk membunuh serangga. Contohnya adalah organofosfat. Organofosfat ini kerjanya adalah dia menghambat enzim kolinesterase secara irreversibel. Ya. Kalau dihambat, ya asetilkolinnya meningkat. Jadi kalau terjadi keracunan organofosfat, pasti asetilkolin dalam tubuh itu meningkat. Kalau dia kenapa, maka dia akan mengikat reseptor ini, juga yang ada ini di otot sirkuler atau sphincter ini. Jadi kalau di mata ini akan kontraksi terjadi kecil, karena itu tanda salah satu tanda untuk keracunan organofosfat itu terjadinya miosis. Jadi nanti kalau Anda lihat ya, karena pengaruhnya adalah asetilkolinnya, karena dia menghambat kolinesterase, asetilkolin meningkat, ini yang akan mengikat reseptor muskarinik yang ada pada organ-organ ya. Jadi nanti kalau ada anjing keracunan organofosfat, Anda lihat matanya aja. Kalau matanya pupilnya menjepit, itu iya. Terus nanti Anda lihat bronkusnya, napasnya sesak. Nanti ada videonya, tikus disuntik misalnya obat yang mirip organofosfat, itu sesak. Karena terjadi bronkokonstriksi. Karena organofosfat ini kan tadi kan menghambat kolinesterase secara irreversibel, asetilkolin meningkat. Kalau di bronkus dia merangsang M3, terjadi bronkokonstriksi ya. Jadi kalau keracunan organofosfat pasti megap-megap ya, megap-megap, matanya miosis, detak jantungnya macet, mandek pelan-pelan, tekan darahnya drop turun. Ini adalah pengaruh daripada asetilkolin ya, asetilkolin. Hipersalivasi, lihat nanti kalau keracunan insektisida pasti hipersalivasi karena terangsang juga di kelenjar salivanya ya, hipersalivasi. Karena di situ juga ada M3-nya di saliva itu, hipersalivasi. Jadi salivanya sifatnya encer ya, encer. Kalau pada saluran usus terjadi motilasi usus meningkat sehingga terjadi defikasi. Kalau pada vesika urinaria itu juga ada M3-nya ya. Nanti kalau pada sphincternya membuka ya, M3 itu kalau pada sphincter membuka, kalau ada pada otot detrusor dia kontraksi. Akibatnya urin itu keluar ya. Jadi miksi. Jadi kalau keracunan organ fosfat tadi terkencing-kencing itu ya, terkencing-kencing, defikasi ya. Terus
apa namanya, miosis, detak jantung turun, tekanan darah turun, ya seperti itu. Ini kuliah saya itu gimana? Terlalu cepat, gimana ya? Halo. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi di sini tadi sudah kita terangkan. Jadi pada mata itu ada otot sphincter pupil, ada otot dilator pupil, ya. Yang ini yang ruji dilator pupil, yang ini sphincter pupil atau otot kontraksi pupil, konstriktor pupil atau otot sirkuler. Ini ada M2-nya, ada M3 yang bisa dipengaruhi oleh obat-obat baik itu parasimpatomimetik atau parasimpatolitik. Kalau yang ini, yang ruji-ruji ini ada ini adalah otot radialis atau dilatator pupil yang ada alfa satunya. Ya. Di samping itu pada mata itu ada otot silaris. Ini otot silaris. Ini ada M3 atau beta 2. Jadi kalau obat-obat yang merangsang M3 ini kontraksi, ya. Jadi kontraksi. Tapi kalau ada obat-obat yang merangsang beta 2 ini relaksasi, ya. Jadi kalau dikasih karbakol atau neostigmin atau yang lain, maka ini kontraksi. Karena dia bisa merangsang M3 yang ada di sini. Ini kontraksi, di sebelahnya itu ada kanal Schlemm. Ya, kanal Schlemm. Ini bisa di sini, bisa di sini. Kalau ini membuka ya, jadi kalau ini kontraksi, ini ketarik membuka kanal Schlemm itu. Kalau membuka, maka cairan yang ada pada bola mata itu keluar. Ya, keluar. Karena itu obat-obat yang bisa menyebabkan kontraksi dari otot silaris ini bisa digunakan untuk penderita glaukoma. Penderita glaukoma itu karena tekanan intraokulernya meningkat karena banyak cairan di sini. Banyak timbunan cairan yang ada di sini, ya, di dalam bola mata ini. Di sini. Jadi kalau ini muka, maka cairannya akan keluar. Kalau cairan keluar, maka tekanan intraokulernya akan turun. Sehingga bisa dikatakan bahwa glaukoma itu bisa sembuh karena cairan yang ada pada bola mata itu keluar sehingga tekanan intraokulernya akan turun, ya. IOP-nya itu di kanan intraokulernya akan turun, intraokuler pressure itu akan turun sehingga cairan itu banyak keluar sehingga glaukoma itu akan hilang, ya. Jadi obat-obat yang merangsang ini misalnya katakol, pilokarpin atau yang lainnya itu dia merangsang merangsang M3 yang ada di sini sehingga dia nanti akan kontraksi. Ya. Jadi obat-obat yang merangsang sini ini bisa digunakan, ya, untuk kasus-kasus glaukoma, pilokarpin, karbakol, ya, neostigmin atau yang lainnya. Ini bisa digunakan. Sebaliknya, obat yang merangsang beta 2 ini nggak boleh. Karena nanti ini relaksasi. Misalnya retrodin, salbutamol, terbutalin, itu semua obat yang merangsang beta 2. Jadi kalau beta 2 dirangsang, maka ini relaksasi otot ini. Kalau ini relaksasi, ini tertutup. Kalau tutup, cairan nggak bisa keluar. Akibatnya tekan intraokuler itu akan meningkat sehingga akan terjadi glaukoma. Ya. Jadi untuk beta 2 itu tidak boleh digunakan ini karena relaksasi, karena sen tertutup, tekanan cairan itu meningkat sehingga ini bisa menyebabkan glaukoma. Nggak boleh. Kontraindikasi. Ya, kontraindikasi untuk glaukoma. Dan juga bukan beta 2 ya, beta yang lain itu katanya kalau dirangsang terjadi peningkatan produksi, ya. Kalau beta 2 beta reseptor beta 1 maupun beta 2 di otot sebelah sini, ya. Ini terjadi peningkatan produksi aqueous humor, ya. Karena itu obat-obat yang bisa menghambat ini yang bisa digunakan untuk glaukoma, ya, beta blocker. Contohnya apa? Timolol. Timolol ada beta blocker. Satu-satunya beta blocker yang bisa digunakan untuk glaukoma adalah timolol, ya. Karena dia bisa menghambat produksi aqueous humor.
Sekarang beta 1. Beta 1 itu yang paling banyak yang dominan adalah pada ginjal. Ya ini. Oh, pada jantung ya. Maaf. Jadi yang paling banyak beta 1 itu ditemukan pada jantung. Tapi beta 1 itu juga ada pada ginjal, yaitu pada juxta glomerular. Ya. Jadi kalau beta 1 dirangsang oleh obat-obat misalnya adrenalin ya bisa ke sini kerjanya ke beta 1. Noradrenalin bisa, adrenalin bisa, ya. Epedrin bisa, ya. Tapi ada obat-obat yang khusus hanya ke beta 1, yaitu namanya doputamin. Doputamin itu kerjanya hanya pada beta 1 ini, ya. Jadi ini yang ada beta 1-nya, ini juga ada beta 1, tapi yang paling dominan adalah pada jantung. Jadi kalau dirangsang beta 1 pada jantung, maka kontraksi dan frekuensinya akan meningkat. Inotropik dan kronotropiknya meningkat. Jadi inotropik itu adalah kontraksi, kronotropik itu adalah frekuensi. Jadi inotropik, kronotropik positif, ya. Inotropik atau terjadi peningkatan kontraksi dan frekuensi otot jantung. Kalau di beta 1 yang di ginjal, di anak ginjal, yaitu di adrenal, di renal juxta glomerular, ini akan terjadi pelepasan renin. Reninnya lepas, meningkat, ya. Renin ini fungsinya adalah merubah angiotensinogen jadi angiotensin, ya. Jadi kalau angiotensinnya meningkat, ini yang bisa menyebabkan hipertensi, karena angiotensin itu punya reseptor ANG2 pada pembuluh darah. Itu kalau dirangsang ya terjadi vasokonstriksi, tekanan darah itu akan meningkat. Sebentar ya, tak minum dulu ya. Aduh, ada yang ditanyakan? Silakan kalau mau tanya. Ini yang beta 1 ya. Jadi beta 1 itu ada pada jantung dan ada pada juxta glomerular. Kalau pada jantung ini, kalau dirangsang tadi ya, inotropik nama lainnya kontraksi, kronotropik itu frekuensi. Itu dua-duanya akan meningkat. Bahkan konduksinya pun akan meningkat. Kalau ini di anak ginjal ini, yaitu renal juxta glomerular itu juga ada beta 1-nya. Kalau dirangsang akan terjadi peningkatan renin. Renin itu fungsinya adalah merubah angiotensinogen menjadi angiotensin. Angiotensin ini yang akan berikatan dengan reseptor yang ada pada pembuluh darah sehingga terjadi vasokonstriksi dan tekanan darah itu akan meningkat. Ini yang beta 2-nya, ya. Jadi beta 2 juga banyak, tapi yang dominan itu ada pada bronkus nanti di bawah. Tapi beta 2 saya katakan tadi dia juga ditemukan di vesika urinaria, di mata, ya. Jadi vesika urinaria itu di otot detrusornya ini. Ini adalah otot trigon dan detrusor ini, yang dinding ini adalah otot detrusor atau trigon. Itu yang ada beta 2-nya. Kalau sphincter ini ada alfa 1-nya, ya. Jadi ini ada beta 2, ini alfa 1. Jadi tadi saya katakan kalau suntik epedrin pasti umumnya terjadi retensi urin karena dia merangsang alfa 1 yang di sini. Epedrin ini karena epedrin itu bisa bekerja pada alfa maupun beta. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Jadi kalau suntik epedrin maka dia akan merangsang alfa 1 sini. Ini maka terjadi penyempitan, ya, kontraksi otot ini. Kalau ini ada beta 2, ini relaksasi. Kalau dirangsang beta 2, relaksasi otoporos mendarat, otoporos ini, vesika urinaria, ya. Jadi ini akan rasanya melebar sehingga kalau ini menutup, ini kontraksi, ya, karena itu alfa 1-nya kontraksi menutup, maka cairan nggak bisa keluar, tertimbun di sini yang namanya retensi urin. Sebentar ya, sebentar. Aduh. Pada JE-Track ya ada beta 2. Jadi kalau beta 2 dirangsang dengan obat-obat yang simpatis atau simptomatik yang bisa merangsang beta 2,
maka terjadi relaksasi, terjadi hambatan motilitas usus, ya. Pada liver, di liver itu ada beta 2. Ini fungsinya adalah untuk glikogenolisis dan gluconeogenesis, untuk memecah glikogen dan untuk membentuk glukose, sehingga terjadi nanti kalau dikasih obat-obat yang bisa merangsang beta 2, kalau dia sampai ke liver, merangsang beta 2 di liver, maka kadar gula darah itu juga akan meningkat karena adanya proses gluconeogenesis maupun glikogenolisis. Di pembuluh darah juga ada beta 2-nya. Beta 2 di pembuluh darah akan dirangsang, terjadi vasodilatasi. Tekanan darah itu akan turun, tapi tidak sekuat dengan alfa 1 yang dirangsang, terjadi vasokonstriksi, tekanan darah itu akan meningkat. Ya, tidak sehebat itu. Jadi dia yang paling dominan di pembuluh darah itu ada alfa 1-nya, tapi ada beta 2-nya yang menyebabkan relaksasi otoporos pembuluh darah. Ini memang beta 2 itu yang paling banyak di bronkus. Ya, di bronkus. Tapi di uterus juga ada beta 2-nya. Ya, kalau ini terjadi bronkodilatasi, ya, kalau dikasih obat-obat yang bisa merangsang beta 2 di bronkus, maka terjadi bronkodilatasi. Tapi di uterus juga ada reseptor beta 2-nya. Kalau dirangsang terjadi relaksasi otopolos uterus. Ya. Jadi kalau relaksasi, maka ini bisa digunakan sebagai obat. Jadi obat-obat yang bisa merangsang beta 2 di uterus, ini bisa digunakan untuk obat tokolitik, yaitu obat yang digunakan untuk mencegah kelahiran prematur atau kelahiran dini, supaya tidak terjadi kelahiran dini. Maka kontraksi usus itu dihambat, sehingga terjadi relaksasi uterus. Itu yang dinamakan obatnya adalah obat tokolitik. Sekarang kita masuk ke obatnya, ya. Ya memang untuk menjelaskan obat ini memang sangat sulit, ya. Nanti mau pelan-pelan itu waktunya nggak ada. Kalau nanti kecepatan itu Anda juga nangkapnya kasihan, ya. Jadi ya apa ya? Jadi serba repot juga karena waktunya terbatas. Ada yang tanya sebelum kita ke obatnya? Silakan kalau mau tanya. Apa aja bisa ditanyakan. Nggak boleh, nggak usah takut, ya, untuk tanya itu. Kalau memang nggak tahu ya tanya aja. Ada yang tanya? Karena sekarang obatnya, ya. Ini obat-obat yang kerjanya itu terkait dengan organ-organ yang diinovasi oleh saraf simpatis. Jadi nanti ada yang merangsang simpatis atau apa namanya menimbulkan efek pada organnya yang diinovasi simpatis. Ada yang merangsang, ada yang menghambat. Ya, kalau yang merangsang atau nanti yang merangsang reseptor-reseptor daripada simpatis ini yang dinamakan simpatomimetik. Jadi obat ini mirip dengan mimetik, mirip dengan aktivitas saraf simpatis. Jadi kalau dikasih obat ini, ya, ini responnya, efeknya yang timbul itu mirip dengan rangsangan saraf simpatis. Itu dinamakan simpatomimetik. Tapi ada buku yang mengatakan nggak mau simpatomimetik, adrenomimetik. Ya sama aja. Tapi ada buku yang lain mengatakan adrenergic agonis. Agonis yang merangsang tadi, melepaskan atau merangsang reseptor alfa maupun beta. Ya. Adrenergic agonis. Ada buku yang mengatakan adrenoseptor agonis. Itu tergantung bukunya. Aduh. Ini pembagiannya. Jadi pembagian ada ini berdasarkan struktur kimianya itu ada katokalamin, non katokalamin. Yang non katokalamin itu umumnya bisa melewati sawardara otak sehingga bisa merangsang sunan saraf pusat, ya, karena dia bisa melatih blood brain barrier, melatih ini. Ini contohnya ephedrine, albuterol, phenylephrine. Ini bisa melewati sawardara otak sehingga bisa menyebabkan efek insomnia karena dia menstimulasi, merangsang sunan saraf pusat, ya. Jadi dia bisa melewati sawardara otak dan bisa menyebabkan CNS stimulan atau merangsang sunan saraf pusat sehingga terjadi insomnia. Insomnia adalah efek sampingnya.
ya, efek samping dari obat-obat epedrin maupun albuterol. Sedangkan yang katokolamin ini tidak bisa melewati sawar darah otak, sehingga tidak menimbulkan gangguan pada otak, apakah insomnia atau yang lainnya. Ini jadi kerjanya ini yang saya katakan tadi, kerja obat simpatis ini bisa langsung menepati reseptornya, baik reseptor alfa maupun beta, ya. Ini yang ditempati, baik alfa maupun beta. Jadi langsung. Jadi kalau disuntik adrenalin, adrenalin itu langsung menempati reseptor alfa maupun beta. Demikian juga epedrin. Suntik epedrin ya juga bisa menempati alfa maupun beta. Tapi juga bisa kalau epedrin ya, kalau adrenalin mungkin langsung tok. Tapi kalau epedrin kerjanya ganda, ya. Jadi bisa langsung, bisa tidak langsung. Langsung dia bisa merangsang alfa maupun beta. Tidak langsung dia bisa melepaskan neurotransmitter NE ini. Ini yang dilepaskan. Ini yang kerjanya tidak langsung. Jadi yang tidak langsung itu bisa melepaskan ini. Bisa melepaskan NE ini. Contohnya itu epedrin, amfetamin. Ini kerjanya adalah melepaskan NE ini. Epedrin, amfetamin. Tapi ada obat-obat yang kerjanya menghambat NE uptake. Jadi NE yang sudah digunakan tadi ini akan masuk kembali ke dalam penyimpanan, ya, ke dalam ujung saraf untuk disimpan, ya. Jadi NE yang masuk itu diblok sehingga NE nggak bisa masuk. Mau masuk sudah dihambat, ya, dihambat. Ini contohnya obat-obat yang menghambat uptake NE ini adalah kokain. Ya. Aduh, bentar ya. Jadi ada obat-obat kerja yang tidak langsung itu bisa melepaskan NE, bisa menghambat reuptake NE. Jadi NE yang lepas tadi itu bisa diambil kembali, disimpan kembali dalam vesikel. Ya, tadi kan bisa dirusak oleh COMT, bisa dirusak oleh MAO, bisa berikatan dengan alfa 2, bisa berikatan dengan alfa 1 maupun beta 1. Nah, ini yang masuk kembali itu bisa dihambat oleh kokain, ya, menghambat reuptake sehingga NE itu nggak bisa masuk, menumpuk, ya, di presinap. Kalau menumpuk ini maka dia akan mengikat reseptor alfa maupun beta sehingga timbul respon. Ini obatnya ya. Jadi kalau kita lihat obatnya banyak sekali. Ini aja masih yang kita tampilkan nggak banyak, tapi sebenarnya banyak sekali. Ini yang bisa merangsang alfa maupun beta. Ya, alfa 1, beta 1, beta 2, beta 3, alfa 1, alfa 2. Tapi bedanya ini ya. Ini beda. Epinefrin sama norepinefrin, adrenalin sama noradrenalin. Ini sama-sama merangsang alfa beta, tetapi kalau yang epinefrin atau adrenalin semua, baik alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, ini dipengaruhi oleh epinefrin. Tapi norepinefrin mirip dengan ini, tapi dia tidak merangsang reseptor beta 2. Ini bedanya. Ya, beda antara epinefrin, norepinefrin itu letaknya pada beta 2. Yang ini merangsang beta 2, yang ini tidak merangsang beta 2. Apa akibatnya? Akibatnya norepinefrin tidak mempengaruhi organ-organ yang ada reseptor beta 2-nya. Kalau ini mengaruhi, ini bisa merangsang beta 2, ini enggak merangsang beta 2, sehingga tidak mempengaruhi organ-organ yang ada reseptor beta 2-nya. Misalnya asma, bronkus, ini enggak bisa digunakan untuk asma. Kalau ini bisa, karena dia tidak merangsang beta 2. Kalau ini merangsang beta 2, beta 2 di bronkus dirangsang, maka terjadi bronkodilatasi. Kali ini nggak bisa, karena tidak merangsang beta 2. Jadi bedanya hanya beta 2. Kalau yang lainnya bisa. Ya, bisa merangsang beta 1 maupun beta 2. Karena itu kayak epedrin, pseudoepedrin, ini bisa digunakan untuk asma. Karena dia merangsang beta 2. Ini juga bisa untuk asma. Beta 2. Nah, ini bedanya untuk penggunaan epedrin maupun pseudoepedrin. Ini umumnya masa kerjanya panjang. Epedrin itu masa kerjanya panjang karena dia tidak dirusak oleh MAO maupun COMT, sehingga masanya kerjanya panjang.
maka ini bisa digunakan penyakit asma yang kronik, yang kronis, yang jangka lama sebenarnya. Tapi kalau ini nggak bisa karena masa kerjanya singkat. Nanti kalau praktikum Anda lihat, duration of action norepinephrine itu sangat-sangat singkat karena dia mudah dirusak oleh enzim MAO maupun COMT. Kalau ini panjang, duration of action-nya panjang karena dia tidak dirusak oleh MAO maupun COMT. Ya, ini dirusak. Tapi ini mulai kerjanya cepat, onset of action-nya cepat. Karena itu norepinephrine itu bisa digunakan sebagai obat asma yang akut. Kalau ini kronik karena masa kerjanya panjang, kalau ini untuk asmanya akut karena onsetnya cepat. Ya. Ngerti nggak ini kuliah saya ini ya? Ya mungkin saya terlalu cepat ya. Tapi ya gimana lagi, ini masih bawahnya, ini masih belum sepertiganya mungkin. Ada yang ditanyakan dari sini? Kita lanjutkan ya. Kalau ini kerjanya hanya pada beta 1. Jadi Anda tahu tadi beta 1 itu ada pada jantung dan juxtaglomerular yang mempengaruhi angiotensin. Tetapi obat ini distribusinya itu banyak ke jantung. Akibatnya apa? Ini sangat bagus digunakan sebagai obat jantung. Ya, karena Anda tahu tadi yang mempunyai beta 1 itu jantung dan juxtaglomerular. Tapi ini larinya banyak ke jantung. Sehingga doputamin itu sangat bagus digunakan untuk gangguan fungsi jantung. Ya, ini. Karena dia hanya jantung tok. Ini bisa untuk jantung, bisa. Tapi hati-hati. Karena dia juga merangsang alfa. Merangsang beta 2, alfa. Jadi nanti kalau ada hipertensi, ada gangguan fungsi jantung, ada hipertensi, harus hati-hati nih. Nanti bisa stroke. Karena kalau alfa 1 dirangsang, vasokonstriksi, ya mungkin pembuluh darah itu bisa pecah. Kalau ini hanya pada jantung, tidak mengaruhi pembuluh darah. Kalau ini bisa merangsang baik beta 1 maupun beta 2. Jadi efeknya bisa pada jantung, bisa pada bronkus, isoproterenol ini. Jadi bisa menekan bronkodilatasi, bisa menekan kontraksi otot jantung itu meningkat, kontraksi maupun frekuensi otot jantung meningkat. Ini isoproterenol itu namanya adalah isopril. Jadi ada buku yang menamakan isopril. Ada buku yang menamakan isoprenalin. Jadi isopril, isoprenalin, isoproterenol itu sama, sinonim, ya, sama. Ya, cuma buku itu yang senang yang mana. Kalau ini yang merangsang alfa 1. Ya. Jadi Anda tahu bahwa alfa 1 itu paling banyak pada pembuluh darah maupun ada pada mata atau yang lainnya, ya, pada sphincter. Tapi kalau ini dikasih obat banyak merangsang alfa 1, ini ya bisa ke mata, bisa ke sphincter juga bisa, ya. Tapi yang paling dominan adalah pembuluh darah. Jadi kalau dirangsang dengan obat-obat ini, maka terjadi vasokonstriksi, maka apa namanya, tekanan darah itu akan meningkat. Jadi hati-hati kalau menggunakan obat-obat ini bisa menyebabkan hipertensi, ya, tekanan darah itu akan meningkat. Apa khasiat obat ini? Ternyata obat-obat ini bisa digunakan untuk dekongestan. Ada kata-kata dekongesti. Jadi menghilangkan kongesti. Pada apa? Ternyata Anda tahu bahwa orang yang flu, orang yang hidungnya buntu, itu di pembuluh darah rongga hidung itu pembuluh darahnya mengalami vasodilatasi. Kalau terjadi vasodilatasi, maka terjadi bendungan darah, penumpukan darah. Ya, itu yang dihilangkan dengan kata-kata dekongesti, menghilangkan kongesti. Jadi obat-obat ini bisa digunakan untuk dekongesti. Karena tadi kongesti itu karena adanya vasodilatasi, dibikin obat-obat ini menyebabkan vasokonstriksi, sehingga apa namanya bendungan darah itu bisa hilang, terjadi dekongesti atau dekongestan. Ini tadi yang alfa 2 ya, sebagai obat anti hipertensi. Jadi kalau obat-obat ini merangsang alfa 2, maka dia akan menghambat pelepasan NE itu sendiri. Kalau yang merangsang ini sama penggunanya. Penggunaan obat-obat ini sama untuk alfa 1 ini, yaitu untuk dekongestan.
Ya karena ada alfa satunya ini yang bisa menyebabkan vasokonstriksi sehingga kongestinya itu hilang. Ini lebih aman dari sini. Kalau ini tadi, ini hati-hati pada penyakit hipertensi. Kalau ini agak aman karena ada alfa 2-nya. Alfa 2 ini fungsinya adalah anti hipertensi. Jadi kalau menggunakan obat ini lebih aman daripada ke alfa satunya itu untuk menghindari terjadinya stroke. Ini yang merangsang beta 2 ya. Jadi ini terutama karena dia merangsang beta 2, saya katakan tadi beta 2 itu walaupun ada pada uterus, ada pada mata, ya, ada pada usus, ada pada hati, tapi di sini terutama digunakan untuk asma, untuk bronkokonstriksi, untuk menyebabkan bronkodilatasi, ya, obat-obat ini. Ini sangat bagus. Karena apa? Sebetulnya tadi epedrin, epinefrin bisa untuk asma. Tapi hati-hati karena dia merangsang alfa 1. Hati-hati asma, kalau ada orang asma, ada anjing asma, ada hipertensi, jangan sekali-kali menggunakan epedrin atau epinefrin atau norepinefrin. Kalau norepinefrin nggak bisa untuk asma. Epinefrin atau epedrin. Kalau ada asma, ada hipertensi, jangan gunakan itu. Gunakan ini, obat-obat ini. Ini aman. Karena dia tidak mempengaruhi reseptor alfanya, alfa 1. Jadi dia mempengaruhi hipertensinya, hanya mempengaruhi asmanya. Tapi kalau epedrin, epinefrin, ini bisa untuk asma. Tapi asma yang tidak ada hipertensinya. Kalau ada hipertensinya bisa stroke, mati anjing itu. Jadi kalau ada hipertensi, ada asma, untuk mengobati asma, ya pilih yang kerjanya hanya pada beta 2, selektif beta 2 agonis. Contohnya ini, ada metaproterenol, ada terbutalin, ada erythrodin, ada bitrotol, albuterol. Ini di sini ada albuterol. Itu yang sangat bagus. Ini kurang albuterol. Ada juga yang namanya salbutamol, itu juga bagus. Salbutamol, albuterol. Oh, ini ada albuterol. Salbutamol yang tidak ada, ya. Ini yang hijau apa maksudnya? Yang hijau ini bisa untuk asma dan bisa untuk tokolitik, untuk menghindari terjadinya kelahiran prematur karena dia bisa merelaksasi otot uterus. Yang lainnya gimana? Yang lainnya itu distribusinya itu paling dominan pada bronkus, tidak sampai ke uterus. Tapi kalau erythrodin ini bisa sampai ke uterus, sehingga bisa merangsang beta 2 di uterus yang bisa menyebabkan tokolitik, ya, tokolitik. Sebetulnya ada lagi selain erythrodin, yaitu salbutamol. Jadi erythrodin, salbutamol itu bisa untuk asma dan bisa untuk tokolitik, untuk menghindari terjadinya kelahiran prematur karena dia bisa menyebabkan relaksasi otot polos, ya ini. Tapi yang lainnya selain erythrodin dan salbutamol ini kurang bisa ke sini. Jadi umumnya diskusinya yang paling banyak tempat kerjanya ini adalah pada bronkus, sehingga dia hanya untuk gangguan asma saja. Ini mekanisme kerjanya. Farmakodinamik daripada obat-obat simpatomimetik yang bisa merangsang alfa 1, beta 1, beta 2 maupun alfa 2. Ini cara kerjanya seperti ini. Jadi kita bicarakan yang alfa 1 dulu. Jadi semua obat yang merangsang alfa 1, apakah itu adrenalin, noradrenalin, metoksamin, phenylephrine, ya, itu semuanya bisa merangsang alfa 1. Jadi kalau alfa 1 dirangsang, ya ini ada G proteinnya, G proteinnya stimulasi, tapi ini ada enzim fosfolipase C. Enzim ini nanti yang bisa merubah inositol difosfat menjadi inositol trifosfat dan diasilglycerol, ya. Jadi kalau ada misalnya anjing disuntik adrenalin, adrenalin bisa merangsang alfa 1 di sini, maka dia akan mengaktifasi enzim fosfolipase C. Kalau ini diaktifkan, maka terjadi perubahan inositol difosfat yang ada pada membran sel menjadi inositol trifosfat dan menjadi diasilglycerol. Yang diasilglycerol ini nanti akan mengaktifasi enzim protein kinase C. Kalau enzim ini diaktifkan, maka akan terjadi fosforilasi pada miosin fosforilasi, ya. Jadi ini akan terjadi fosforilasi terutama pada miosinnya. Kalau miosin mengalami fosforilasi, maka terjadi ikatan antara miosin dan aktin.
ya. Nanti akibatnya terjadi apa? Terjadi kontraksi, ya. Responnya yang muncul di sini ada, kalau ini dirangsang, misalnya ini pada pembuluh darah dirangsang oleh adrenalin, maka di sini respon yang muncul adalah vasokonstriksi, maka tekanan darah itu akan meningkat, ya. Jadi ini kalau dirangsang tekanan darah itu akan meningkat, ya. Sebaliknya kalau di sini, di samping ke sini dia bisa ke sini. Jadi kalau di sini dia akan berikatan dengan inositol trifosfat, dan ini nanti akan menyebabkan pelepasan kalsium yang disimpan dalam sarkoplasmik retikulum dan endoplasmik retikulum. Jadi Anda tahu bahwa di dalam sel itu ada sarkoplasmik retikulum atau endoplasmik retikulum yang banyak kalsiumnya. Jadi kalau ini ada inositol fosfat yang terbentuk, maka dia akan bisa melepaskan kalsium yang disimpan dalam sarkoplasmik retikulum atau endoplasmik retikulum. Sehingga kalsium yang ini akan lepas. Kalsium yang lepas ini nanti akan berkaitan dengan kalmodulin, kalsium kalmodulin nanti akan mengaktifasi enzim myosin kinase yang inaktif menjadi aktif, sehingga terjadi seperti ini, terjadi myosin fosforilasi, sehingga terjadi ikatan antara myosin dan aktin, sehingga terjadi vasokonstriksi. Jadi ini sama aja. Jadi cara kerjanya bisa ke sini, bisa ke sini, ya. Kalau sini nanti ada kaitannya dengan pelepasan kalsium dari tempat penyimpanan, yaitu dari endoplasmik retikulum, ya, atau sarkoplasmik retikulum, ya, sehingga nanti kalsium akan berkaitan kalmodulin, sehingga seperti tadi terjadi myosin polarisasi, sehingga terjadi ikatan antara myosin dan aktin, akibatnya terjadi kontraksi atau vasokonstriksi. Sebaliknya kalau ada obat-obat yang merangsang beta 1 maupun beta 2, ya, misalnya tadi isopril, isoproterenol, ini bisa merangsang beta 1 beta 2. Noradrenalin, adrenalin ini bisa merangsang beta 1 beta 2. Epinefrin bisa merangsang beta 1 beta 2. Ya. Jadi sama aja. Jadi beta 1 atau beta 2 kalau yang terangsang, maka yang teraktivasi adalah enzim adenisklase. Adenisklase ini yang akan teraktivasi, sehingga terjadi perubahan ATP menjadi siklik AMP. Si AMP yang meningkat ini yang bisa menyebabkan kalau beta 1 ini kan di jantung, ya. Kalau di jantung akan menyebabkan kontraksi frekuensi otot jantung itu meningkat, ya. Si AMP yang meningkat. Karena ini apa? Nanti si AMP itu bisa menyebabkan ion channel itu, terutama ion kalsium, pintu masuk kalsium itu membuka, kalsium masuk, kalsium meningkat itu yang bisa menyebabkan kontraksi frekuensi otot jantung itu meningkat, ya. Jadi kalau ini dirangsang, kontraksi frekuensi otot jantung meningkat. Beta 2 ini kalau ada pada saluran pernapasan, pada bronkus, ini juga sama. Dia juga mengaktifasi adenosklase, sehingga terbentuk AMP, sehingga terjadi myosin fosforilasi, sehingga terjadi ikatan aktin dan myosin, akibatnya terjadi ini apa? Maaf ya. Tadi kalau beta 1 ini si AMP meningkat itu vasokonstriksi, tapi kalau di bronkus beta 2 kan di bronkus, siklik AMP yang meningkat ini yang bisa menyebabkan bronkodilatasi. Ini agak beda, ya. Jadi agak beda. Jadi beta 2 itu kalau pada jantung itu kontraksi, ya. Kalau darah vasodilatasi. Kalau di bronkus terjadi bronkodilatasi. Ini kebalikan kalau alfa 2. Kalau alfa 2 juga merangsang adenosklase yang saya terangkan tadi, tapi dia alfa 2 itu menghambat adenosklase. Jadi kalau ini merangsang, kalau ini menghambat. Jadi alfa 2 itu menghambat enzim menginaktivasi enzim adenosklase, sehingga ini nggak terbentuk, ya. Siklik AMP tidak terbentuk, kalsium nggak bisa masuk, Ni nggak bisa lepas, ya. Sehingga obat-obat yang merangsang alfa 2 itu bisa digunakan sebagai obat anti hipertensi. Ini ada namanya penelitian epinefrin reversal. Ini untuk membuktikan bahwa di pembuluh darah itu juga ada beta 2, ya. Tadi kan beta 2 itu ada pada bronkus, uterus, atau yang lain-lainnya, tapi ternyata beta 2 itu juga ada pada pembuluh darah, ya.
Bentar ya. Aduh. Jadi ini membuktikan bagaimana buktinya kalau beta 2 itu ada pembuluh darah, dan beta 2 itu kalau dirangsang pada pembuluh darah itu terjadi penurunan tekanan darah. Ini nanti Anda bisa lihat pada waktu praktikum. Jadi pada waktu praktikum anjing disuntik adrenalin, ya adrenalin atau epinefrin, ini terjadi penurunan tekanan darah dan peningkatan tekanan darah. Nah ini membuktikan, ini nanti pada waktu praktikum kita buktikan juga, tapi caranya tidak seperti ini. Kalau kita caranya adalah cara konvensional, yaitu cara penyuntikan. Cara penyuntikan itu adrenalin atau epinefrin itu bisa menurunkan, bisa meningkatkan, tergantung dari cara penyuntikan. Tapi kalau ini dibuktikan dengan alat yang namanya organ bud, ya, di mana pembuluh darah itu bisa diambil, dipotong, taruh organ bud, maka bisa main manipulasi dengan obat-obat seperti epinefrin atau adrenalin atau pakai blokernya, ya pakai bloker alpha blocker. Ya ini yang tanpa alpha blocker. Sebelum dikasih alpha blocker, sebelum alpha satunya dihambat. Ini alpha 2 itu sebenarnya di pembuluh darah itu kecil sekali, efeknya hampir nggak ada, ya. Beta 2 ada, nanti kita buktikan. Beta 1 ini hanya pada jantung, pada pembuluh darah tidak ada. Jadi pembuluh darah itu yang paling dominan adalah terutama alpha 1 yang paling dominan, beta 2 juga ada. Tapi nggak sedominan ini. Ini paling kuat. Ini lemah, ini ada beta 2 tapi lemah. Kita buktikan. Ini disuntik dengan epinefrin, kasih epinefrin. Tekanan darah itu langsung meningkat. Kuat ya, epinefrin. Jadi berapa kali penyuntikan dia akan meningkat ya. Terjadi peningkatan, disuntik langsung meningkat ini. Tapi ini dikasih alpha satunya sudah dihambat. Karena ini yang paling dominan. Jadi kita nggak usah ini alpha 2, alpha 1 pakai prazosin atau yang lainnya ya. Bahan-bahan yang menghambat alpha 1. Tapi ada juga bahan-bahan yang bisa menghambat alpha 1, alpha 2. Ini nanti dikasihkan ke sini ya. Kasih alpha blokernya. Misalnya ini disuntik dengan prazosin dulu. Yang alpha satunya sudah dihambat. Baru disuntik dengan epinefrin ya. Jadi alpha blocker itu contohnya prazosin, baru suntik epinefrin. Kalau tadi meningkat, ini kalau alpha satunya dihambat, maka dia pasti kerjanya hanya pada beta 2 karena ini kecil sekali jumlahnya di pembuluh darah. Efeknya kecil sekali. Maka efek yang timbul adalah beta 2 kalau ini dihambat ya dengan alpha blokade ini. Maka kasih epinefrin atau adrenalin, tekanan darah itu turun. Ya, tekanan darah turun pasti ini efek daripada beta 2 ya. Jadi ini untuk pembuktian bahwa penurunan tekanan darah ini akibat rangsangan beta 2. Jadi akibat epinefrin atau adrenalin itu merangsang beta 2 sehingga terjadi vasodilatasi, tekanan darah itu bisa turun ya. Karena epinefrin adrenalin itu kerjanya hanya ke sini, ini sudah dihambat, maka ini ke beta 2 aja. Ternyata ini benar. Kalau beta 2 dirangsang, maka terjadi penurunan tekanan darah. Ini fungsinya obat-obat simptomatik. Banyak sekali kegunaannya ya. Jadi bisa digunakan untuk kalau jantung itu macet ya, detaknya itu pelan utama, itu digunakan untuk pacu jantung, untuk memacu kontraksi, untuk meningkatkan kontraksi frekuensi otot jantung ya ini. Jadi kalau jantungnya itu kontraksinya itu terjadi bradykardia, kontraksinya itu lemah ya, frekuensinya lemah, ini bisa dipacu, disuntik dengan adrenalin atau epinefrin. Untuk hipertensi, jadi untuk hewan-hewan yang tekanan darahnya rendah, ini bisa ditingkatkan dengan obat-obat yang bisa menyebabkan vasokonstriksi yang merangsang alpha 1 ya, apakah itu adrenalin, apakah itu epinefrin, apakah itu phenylephrine. Semua obat yang bisa merangsang alpha 1, maka obat itu akan menyebabkan tekanan darah itu akan meningkat. Kondisi heart failure ini sama dengan yang pertama ya. Ini gagal jantung ini. Ada asma, terutama ini asma itu terutama obat-obat yang bisa merangsang beta 2. Jadi kalau obat-obat merangsang beta 2, maka jadi bronkodilatasi, karena asma itu kan bronkokonstriksi.
Jadi obatnya ya harus yang menyebabkan bronkodilatasi. Ya. Contoh obatnya apa tadi ya? Banyak ya. Ada metoprolol, ada ritrodin, ada terbutalin, ada albuterol, ada salbutamol. Banyak yang bisa digunakan untuk asma. Adrenalin bisa, epedrin bisa, karena dia juga merangsang apa namanya beta 2 ya. Tapi efeknya bisa ke tempat yang lain, bisa ke tekanan darah. Jadi harus hati-hati kalau menggunakan adrenalin atau epedrin untuk asma. Ini harus hati-hati karena dia bisa merangsang alfa 1. Tapi kalau yang hanya beta 2 itu aman. Contohnya tadi yang petrodin, terbutalin, salbutamol, metoprolol itu hanya merangsang beta 2. Itu sangat aman untuk asma. Obat-obat yang bisa menyebabkan hipertensi ya. Ini bisa juga digunakan untuk obat-obat yang ini maaf ini tadi kok sini obat yang kelima digunakan untuk upper respiratory tractus, hidung buntu ya. Hidung buntu karena adanya kongesti, maka bisa digunakan obat-obat yang sifatnya kongestan, yaitu obat-obat yang kerjanya merangsang alfa 1 ya, sehingga terjadi vasokonstriksi sehingga terjadi dekongesti. Obat yang bisa digunakan untuk mengatasi alergi. Jadi ini kelebihan daripada adrenalin atau epinefrin ini adalah bisa digunakan untuk anafilatik shock ya. Shock itu macam-macam. Shock anafilatik ini karena shock karena alergi. Nanti ada shock hipovolemik. Ini shock karena cairan itu banyak, cairan tubuh itu banyak keluar, misalnya diare, vomit ya, muntah, diare. Itu kehilangan cairan itu namanya shock hipovolemik ya, atau luka bakar itu shock hipovolemik. Ada shock kardiogenik karena gangguan fungsi jantung ya. Ada macam-macam shock itu. Ada shock hipoglikemik, shock karena kadar gula darah yang menurun. Tapi di sini adalah digunakan untuk anafilatik shock, shock karena alergi obat. Karena alergi obat ini alergi obat yang berat. Kalau yang ringan ini mungkin cuma terjadi gatal-gatal atau yang lain ya. Tapi ini yang berat itu sampai kolaps, sampai semaput, nggak bisa sampai mungkin kalau nggak diobati ya mati. Ya, misalnya Anda nanti nyuntik penisilin, anjing suntik penisilin langsung kolaps ya, langsung pingsan. Maka harus cepat-cepat diatasi dengan satu-satunya obat yang bisa mengatasi dengan baik adalah adrenalin. Ini adalah drug of choice untuk anafilatik shock. Yang lainnya nggak bisa. Epedrin nggak bisa. Phenylephrine nggak bisa. Yang paling bisa adalah ini adrenalin. Ya, ini harus diingat ini. Jadi nanti kalau Anda buka praktek harus siap sedia ini adalah adrenalin untuk mengatasi anafilatik shock. Karena pada anafilatik shock ini akan lepas alergi itu akan lepas histamin. Histamin itu akan kuat sekali meningkatnya kalau dia di bronkus terjadi bronkokontriksi. Karena histamin ini juga punya reseptor H1, H2 dan H3. Jadi kalau ke bronkus bronkokontriksi, kalau ke pembuluh darah tekanan darah itu drop turun. Nanti Anda bisa lihat pada waktu praktikum bagaimana mengatasi nanti anjing dibikin anafilatik shock, kita atasi dengan berbagai macam obat, tapi yang bagus adalah adrenalin. Itu nanti bisa kita buktikan pada waktu praktikum ya. Ini karena histamin itu efeknya juga macam-macam. Nanti di saluran pencernaan dia mobilitas usus akan meningkat, terjadi defikasi ya. Kalau pada jantung berhenti karena histamin itu menempati reseptor H1 pada jantung, itu bisa menghambat kontraksi frekuensi otot jantung. Ini yang bisa ditingkatkan oleh adrenalin, karena adrenalin dan histamin ya ini kerja adalah antagonis fisiologis ya. Antagonis macam-macam, ada antagonis reseptor, mungkin kalau Prof menerangkan ada antagonis reseptor, ada antagonis fisiologis. Jadi yang melawan itu melalui reseptor, ada yang melawan kerjanya itu melalui mengeblok kerjanya itu, kerja histamin itu melalui fungsinya. Reseptornya beda. Dia histamin reseptornya histamin H1, H2, H3. Kalau ini adrenalin alfa dan beta. Fungsinya ini berlawanan. Yang satunya itu bronkokonstriksi, kalau adrenalin ini adalah bronkodilatasi. Jadi kalau terjadi
shock ini karena adanya bronkokonstriksi yang bisa mematikan, maka adrenalinnya bisa mengatasi dengan cara bronkodilатasi. Pada jantung, kontraksi itu frekuensi dihambat sama histamin, ini bisa ditingkatkan oleh adrenalin. Tekanan darah turun, ini bisa ditingkatkan oleh adrenalin. Ya, jadi ini antara pada anafilaktik shock ini karena terjadinya peningkatan histamin yang bisa menyebabkan kematian, ini bisa diatasi dengan baik oleh adrenalin karena dia sifat antagonisnya adalah antagonis fisiologis, bukan pada reseptornya tapi pada respon yang ditimbulkan. Ini berlawanan. Ya. Pada hipoglikemia juga bisa karena di situ pada keadaan kadar gula darah yang drop turun, ini bisa diatasi dengan obat-obat otonom simpatomatik, misalnya epinefrin atau adrenalin, karena dia bisa merangsang beta 2 yang bisa menyebabkan proses glikogenolisis dan gluconeogenesis, sehingga kadar gula itu akan meningkat kembali. Pada perdarahan lokal, ya, pada perdarahan lokal ini perdarahan yang ringan, ya, bukan yang berat. Misalnya kena pisau, ya, anjing yang keiris atau kegores, perdarahan nggak berhenti, itu bisa dideteksi dengan obat-obat yang bisa merangsang apa-satu vasokonstriksi sehingga terjadi penghentian perdarahan. Tapi yang perdarahan ringan, ya, bukan yang hebat. Karena kalau hebat itu harus pakai obat yang namanya hemostatika, ya. Karena obat hemostatika itu ada yang koagulan, antikoagulan. Nanti mungkin Dokter Santi yang mengajar. Obstetri ini kebidanan. Ini digunakan sebagai obat toklitik, ya, untuk mencegah kelahiran yang prematur supaya tidak terjadi kelahiran yang dini. Ini uterusnya dibikin relaksasi sehingga fetus itu tidak keluar lebih awal. Ya. Ini efek samping, ya, efek samping daripada obat-obat yang tadi, ya, yang katokolamin itu misalnya efek samping daripada adrenalin, isoproterenol atau yang lainnya. Ini efek samping daripada epedrin atau yang lainnya, ya. Ini tadi sudah sama yang saya terangkan tadi. Ini contoh obatnya, ya. Obatnya itu umumnya obat adrenalin, ini contohnya adrenalin atau epinefrin, itu harus disuntikkan, tidak bisa diberikan oral karena dia mengalami metabolisme lintas pertama, first metabolisme, ya. Dia mengalami metabolisme lintas pertama. Jadi dalam usus sudah rusak. Jadi kalau kan diberikan oral di usus sudah rusak, bisa dirusak enzim COMT atau MAO. COMT MAO itu bisa ada di usus, bisa ada di ginjal, bisa pada hati. Ini yang bisa merusak adrenalin, sehingga adrenalin tidak bisa diberikan oral, harus parenteral. Parenteral adrenalin bisa digunakan secara intravena, bisa, subkutan bisa, intramuskuler bisa. Nah, ini yang kebaikannya adalah intramuskuler, ya. Dan juga dia juga bisa digunakan sebagai bahan untuk pencampuran obat-obat asma. Jadi kalau Anda beli obat flu, itu mungkin ada yang mengisi adrenalin atau epedrin. Ini gunanya adalah untuk bronkodilатasi, ya, untuk supaya ini apa namanya bronkus nggak menyempit. Jadi terutama untuk asma, ya. Jadi obat-obat yang untuk sesak napas itu banyak dijual di pasaran. Itu isinya bisa adrenalin atau bisa epedrin. Jadi sudah kita terangkan tadi, ya, efek pada alfa dan beta, ya. Jadi ini bisa meningkatkan tekanan darah, BP itu blood pressure, dan HR itu heart rate, ini bisa meningkat, ya. Jadi terutama juga bisa meningkatkan aliran darah yang ke otak, ke jantung, ke otot skelet, ya. Jadi seperti itu, dan dia bisa menghambat mobilitas usus, ya, dan dia bisa meningkatkan vasokonstriksi, apa namanya, pembuluh darah perifer, sehingga bisa meningkatkan tekanan darah. Ada yang tanya, kurang 5 menit, silakan. Ini jam 9, ya, jam 11 kurang 5 menit. Maaf, ya, kalau terlalu cepat karena ini belum separuh, ya, kuliahnya ini. Bukan sekali, nanti Anda baca sendiri, ya. Nanti kan masih ada satu kuliah lagi, ya. Satu pertemuan lagi kita berikan. Nanti kalau nggak selesai, ya Anda baca sendiri, ya. Nanti kalau nggak tahu bisa diskusi sama saya.
Ada yang tanya? Silakan kalau yang mau tanya. Apapun yang Anda tanyakan silakan, nggak apa-apa. Saya jawab. Halo? Nggak ada yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya, kita akhiri ya kuliah hari ini. Halo? Kita bisa ketemu minggu depan ya. Masih ada kuliah lagi. Nanti kita terangkan lagi. Pada waktu praktikum tekanan darah, nanti saya terangkan lagi. Ya. Jadi pada waktu praktikum tekanan darah, kita terangkan lagi. Ya. Atau nanti kalau ada waktu ya bisa kita ulang lagi kalau Anda belum ngerti. Ya. Jadi kalau nggak ada yang tanya ya kita akhiri hari ini. Halo? Halo? Insya Allah Mbak Tanenten dokter. Ya, jadi kita akhiri. Pas ini baterai saya juga mau habis ini. Ya, jadi kita akhiri sampai ketemu minggu depan ya. Ya kita bisa live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya segitu aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama ya. Sampai ketemu minggu depan ya.